Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak
ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami semua ya Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang di sepanjang umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur kalau selama ini kita hampir-hampir tidak pernah berpikir bahwa kesempatan hidup yang kita miliki saat ini sudah semakin singkat. Kita harus jujur, kita tidak pernah memikirkan akan hal itu. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Ketika tahun berganti, ketika usia semakin bertambah, seharusnya kita sadar kesempatan hidup kita di dunia ini sudah semakin singkat. Kenapa saya katakan sudah semakin singkat? Karena firman Tuhan katakan masa hidup kita hanya 70 tahun. Ya, kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara perhatikan itu? Dan firman Tuhan mengatakan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Atau dengan kata lain, berlalunya buru-buru dan kehidupan di dunia ini pun berakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kehidupan di dunia ini berakhir, saudara mau kemana? Ya, ini harus kita perkarakan, saudaraku. Sekali lagi saya harus katakan, ini harus kita perkarakan. Bahkan kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Lebih daripada persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Rasul Paulus berkata begini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa di ujung kehidupan kita nanti, atau setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, di kekekalan nanti masih ada kebangkitan orang mati. Saudaraku, persoalannya adalah kebangkitan orang mati di kekekalan nanti. Kita harus mengerti, dibangkitkan bukan lalu akan masuk surga secara otomatis. Tidak, dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu, di mana firman Tuhan berkata, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi saya harus katakan, dari kebenaran firman Tuhan ini,
di mana kebenaran firman Tuhan berkata kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus, dan firman Tuhan juga berkata kita harus memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Saudaraku, hal itu menunjukkan bahwa masuk sorga itu tidak otomatis, tidak gratis. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius. Saya katakan tadi, kita harus memperkarakan akan hal ini lebih dari persoalan hidup manapun yang sedang kita hadapi saat ini. Karena lebih dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, kita harus berjuang supaya di sepanjang hari hidup kita, kehidupan kita harus tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Apalagi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu masa hidup kita di dunia ini semakin singkat. Karena firman Tuhan berkata hanya 70 tahun. Jadi mari kita persoalkan akan hal ini dengan serius. Ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, saudaraku, kita mau kemana? Ya, apakah saat ini kita merasa sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Sehingga dapat dipastikan di ujung kehidupan kita nanti, ketika berdiri di hadapan pengadilan Allah, Allah akan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ini yang harus kita perkarakan. Ini yang harus kita persoalkan. Karena firman Tuhan berkata begini, saudaraku, dan ini harus kita ingat. Firman Tuhan katakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, perhatikan ini, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang yang mendapat hidup yang kekal artinya orang-orang yang dipandang layak, orang-orang yang dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya saya katakan, ini yang harus kita perkarakan. Mari periksa seluruh hidup kita. Apakah nanti ketika di kekekalan kita dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, atau dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal? Saudaraku, orang yang mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal adalah orang-orang yang terpisah dari Allah, orang-orang yang akan terbuang dari hadapan Allah, dan terbuangnya itu jelas ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api dan belerang. Tetapi persoalannya adalah selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini sebagai sebuah kengerian yang harus kita hindari. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada satu peristiwa yang lebih tragis melebihi peristiwa di mana ada orang-orang yang harus terpisah dari hadirat Allah, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Ini mengerikan, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa nanti di kekekalan, pada saat kebangkitan orang mati, atau yang firman Tuhan katakan sebagian akan bangun untuk mendapat hidup yang kekal, tetapi ada juga sebagian yang akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan saya harus katakan dengan tegas, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi di kekekalan nanti dapat dipastikan tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan
sorga. Tidak semua orang akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Karena di dalam Matius pasal 7 ini, ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ini yang selalu saya katakan, sangat mengerikan. Saudaraku, mari kita mengerti akan hal ini. Mungkin secara moral umum kita tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai perbuatan dosa. Ini secara moral umum. Tetapi kita harus menempatkan diri sebagai orang percaya, di mana standar kehidupan kita itu adalah hidupnya Kristus. Jadi, yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam kehidupan orang percaya itu ketika cara hidup kita, ya, mulai dari sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, setiap tindakan hidup kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka itu semua merupakan kejahatan di mata Allah. Tetapi selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi di sepanjang umur hidup kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Barulah kehidupan kita dipandang sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kurang dari ini, hidup kita tidak berkenan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa saat ini kami harus sadar masa hidup kami di dunia ini sudah sangat singkat. Kami mau berubah ya Bapa, kami mau hidup benar di hadapan-Mu dan kami mau berjuang untuk senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.